Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hamid Abror dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 230512040092. Pada video ini, saya akan melakukan presentasi terkait teknologi keamanan pada layanan digital. Kita akan membahas terkait definisi, kemudian jenis-jenis teknologi keamanan, kemudian kita akan mengambil suatu platform, kemudian kita cari tahu teknologi keamanan apa yang ada pada platform tersebut. Yang pertama, definisi dari teknologi keamanan. Teknologi keamanan adalah perangkat kebijakan dan sistem yang digunakan untuk melindungi aset, data, dan properti. Teknologi ini dapat membantu mencegah ancaman, mengidentifikasi potensi insiden, dan menangkap bukti pelanggaran. Tujuan dari adanya teknologi keamanan seperti telah disebutkan bahwa untuk membantu suatu organisasi membantu mencegah akses data dari suatu oknum atau hacker atau peretas untuk mengamankan sistem yang sedang dikelola. Hanya ada jenis teknologi keamanan. Ada banyak jenis teknologi keamanan yang telah berkembang sampai sekarang. Yang pertama adalah sistem kontrol akses. Sistem kontrol akses ini akan membatasi akses ke properti tanpa izin. Pada umumnya, suatu sistem atau program terdapat akses seperti administrator dapat mengakses semua database sistem layanan yang ada pada suatu sistem atau program. Kemudian ada juga akses user atau sebagai pengguna biasa. Selanjutnya jenis teknologi yang kedua ada antivirus dan anti malware. Ini berguna untuk membantu melindungi perangkat dari virus dan malware. Virus dan malware sendiri merupakan suatu program atau code yang akan merusak sistem jika code tersebut dijalankan pada suatu perangkat. Bisa jadi akan melakukan encrypt pada data user dan lain-lain. Misalnya ada firewall. Firewall ini berguna untuk menyaring lalu lintas jaringan untuk mencegah akses tidak sah. Jadi firewall ini bekerja pada jaringan untuk membatasi akses tidak sah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada enkripsi. Enkripsi ini membantu untuk melindungi data yang disimpan pada perangkat keras. Untuk enkripsi ini biasanya bekerja dengan kriptografi. Kriptografi ini ada yang kriptografi klasik dan kriptografi modern. Sekarang ini banyak digunakan kriptografi modern untuk melakukan penyimpanan data agar aman dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain dengan proses enkripsi. Jadi enkripsi itu mengubah suatu string yang dapat dibaca diubah menjadi string acak yang tidak dapat dibaca kecuali jika kita memiliki kunci dekripsi sehingga kita bisa melakukan dekripsi dan membaca teks yang dienkripsi. Selanjutnya ada biometrik. Biometrik ini merupakan autentikasi menggunakan ciri fisik unik pengguna. Sudah banyak biometrik seperti face recognition, kemudian fingerprint, kemudian ada typing juga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada two-factor
Factor Authentication. Factor Authentication ini merupakan verifikasi ganda saat login. Jadi kemungkinan ketika kita login, ketika sudah memasukkan username dan password, akan ada verifikasi lagi seperti masukkan PIN mungkin, atau menjawab pertanyaan yang umum, pertanyaan privat dari user akun tersebut, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada one time password atau OTP. OTP ini merupakan kode unik yang dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Kebanyakan OTP ini digunakan misal ketika kita ingin melakukan transaksi, biasanya akan dikirim kode OTP melalui SMS, kemudian kita masukkan kode OTP tersebut pada sistem agar pembayaran dapat dilakukan. Saya di sini mengambil platform Amazon Web Service untuk melakukan analisa teknologi keamanan apa yang ada pada platform tersebut. Jadi Amazon Web Service adalah layanan komputasi cloud yang didirikan oleh Amazon sejak tahun 2002. AWS menawarkan lebih dari 200 layanan berfitur lengkap dari pusat data secara global. Dengan cloud, pengguna IT akan menjadi lebih tangkas dalam menjalankan operasional sehari-hari dan lebih cepat dalam berinovasi. Jadi Amazon Web Service ini merupakan cloud computing yang berguna untuk membantu para pakar IT, membantu company, dan lain-lain untuk menyimpan data mereka pada cloud. Jadi mereka tidak perlu menyediakan data center sendiri. Jadi mereka bisa menyimpannya dalam cloud. Itulah manfaat dari AWS sendiri, yaitu layanan komputasi cloud. Selanjutnya, teknologi keamanan yang pertama adalah kontrol akses. Kontrol akses ini pengguna bisa login dengan dua opsi, yaitu sebagai user dan identity and access management user. Penjelasan dari user adalah akun utama yang dibuat saat pertama kali mendaftar AWS, dan akun ini memiliki akses penuh tanpa batas ke semua layanan AWS nama akun tersebut. Jadi user ini bisa melakukan semua akses pada layanan AWS. Jadi bisa membuat IAM user dan lain-lain. Sedangkan IAM user sendiri adalah akun yang dibuat dalam AWS Identity and Access Management untuk mengakses sumber daya AWS dengan izin terbatas dan dikendalikan. Jadi root user ini akan membuat IAM user dengan membatasi akses, sehingga IAM user ini akan terbatas akses tersebut, sehingga tidak dapat melakukan seperti menghapus mungkin, atau melakukan edit, mungkin hanya bisa menambahkan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada CAPTCHA. CAPTCHA ini digunakan untuk mencegah bot atau program otomatis mengakses layanan web dengan cara memastikan bahwa pengguna adalah manusia, bukan mesin. Kegunaan dari CAPTCHA ini melindungi dari serangan bot, mencegah bot membuat akun palsu, mengirim spam, atau melakukan serangan DDoS. Kemudian mencegah pencurian kredensial, mengurangi risiko login otomatis dari kredensial curian. Kemudian mengurangi penyalahgunaan layanan, menghindari pengiriman formulir otomatis, login palsu, atau scraping data berlebihan. CAPTCHA ini penggunaannya yaitu dengan mengirimkan gambar dengan isi karakter acak seperti pada gambar di samping. Kemudian user diperintahkan diminta untuk mengetikkan syarat tersebut, kemudian melakukan input
untuk mendeteksi bahwa dia bukanlah robot. Selanjutnya ada password. Password atau kata sandi merupakan salah satu metode autentikasi yang paling umum digunakan untuk melindungi akun dan sistem dari akses tidak sah. Jadi ketika seseorang login, maka yang paling pertama dibutuhkan biasanya secara umum itu ada username dan password. Kalau email mungkin email dan password. Jadi password ini sebagai autentikasi pertama. Kemudian password ini tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, namun menggunakan algoritma hashing untuk mengubahnya menjadi string aja. Jadi ketika password diinput, ketika seseorang mendaftar akun kemudian memasukkan password tersebut akan di-hashing dan disimpan ke dalam database. Jadi pada database tersebut value dari password tersebut merupakan hasil hashing. Kemungkinan bisa berisikan string aja, angka random, atau huruf, dan karakter yang lain seperti underscore, kemudian @ dan lain-lain. Jadi ketika seseorang ingin login, maka yang dicocokkan itu nilai hashnya. Hanya ada multi-factor authentication. Multi-factor authentication ini adalah metode keamanan yang membutuhkan lebih dari satu bentuk verifikasi untuk mengakses akun atau sistem. MFA menambah lapisan keamanan tambahan di luar username dan password, sehingga lebih sulit bagi peretas untuk mengambil alih akun meskipun mereka mengetahui password. Lihat pada gambar di samping, multi-factor authentication-nya bisa berupa PIN tambahan atau pola atau fingerprint dan lain-lain. Kemudian AWS sendiri menyediakan layanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau user. Beberapa layanan tersebut adalah yang pertama pada bagian Identity and Access Management terdapat AWS IAM Identity Center. Layanan ini merupakan dapat digunakan untuk mengelola akses ke layanan dan sumber daya AWS dengan iris berbasis peran. Kemudian selanjutnya ada Amazon Cognito. Amazon Cognito ini dapat digunakan untuk mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna di aplikasi web dan mobile. Ini ada AWS RAM dan IAM itu sendiri. Lainnya pada bagian Network dan Application Protection ada AWS Firewall Manager. AWS Firewall Manager ini dapat digunakan untuk mengelola aturan firewall di beberapa akun AWS. Lainnya ada AWS Shield. Ini digunakan untuk layanan proteksi DDoS atau denial of service, yaitu membanjiri sistem dengan banyak request untuk aplikasi yang berjalan di AWS. Kemudian selanjutnya ada AWS Network Firewall. Ini memberikan firewall tingkat jaringan untuk melindungi aplikasi AWS. Dan ada AWS WAF atau Web Application Firewall. Ini digunakan untuk melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection, XSS, atau cross-site scripting. SQL injection ini sendiri merupakan serangan pada database. Jadi seorang hacker atau penyerang peretas memasukkan query pada inputan, bisa inputan login seperti input username dan masukkan query untuk memperlihatkan isi dari database sistem tersebut. Kemudian pada bagian data protection,
ada Amazon Nishi. Selanjutnya ada AWS Cloud SCM. Ini layanan hardware security mode untuk enkripsi tingkat tinggi. Kemudian ada AWS Private Certificate Authority, ada AWS KMS. KMS ini Key Management Service untuk mengelola dan mengenkripsi kunci keamanan untuk aplikasi. Lainnya ada AWS Certificate Manager, ada AWS Secret Manager. Secret Manager ini untuk menyimpan dan mengelola kredensial secara aman. Lainnya pada bagian Detection and Response, ada AWS Config. Ini untuk memantau perubahan konfigurasi layanan AWS. Lainnya ada AWS CloudTrail, kemudian Amazon Inspector. Ini layanan yang secara otomatis memeriksa keamanan aplikasi. Kemudian AWS Security Hub, ini merupakan dashboard pusat untuk melihat dan mengelola postur keamanan AWS. Lainnya ada Amazon Detective untuk menganalisis log, untuk mengidentifikasi pola ancaman. Kemudian Amazon GuardDuty, layanan deteksi ancaman berbasis machine learning. Kemudian Amazon Security Lake. Selanjutnya pada bagian Governance and Compliance. Ini terdapat AWS Organization untuk mengelola beberapa akun AWS secara terpusat. Dan ada AWS Control Manager untuk mengelola lingkungan multi akun AWS dengan pengaturan keamanan bawaan. Kemudian ada AWS Artifact dan AWS Audit Manager untuk mengotomatisasi audit dan kepatuhan terhadap standar industri. Itulah beberapa layanan keamanan yang disediakan oleh AWS yang dapat digunakan oleh user atau pengguna untuk mengamankan data-data pribadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.